A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin ayat berapa? 22 ya, mulai 22 ini rangkaiannya. Yang kemarin itu menerangkan catatan amal Al-Abror. Ya, catatan amal Al-Abror. Al-Abror itu ahlul birri gitu ya sebutnya, ahlul birri, orang-orang yang amalnya sampai kepada al-birru, yaitu orang-orang yang amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Ya, atau ketika beramal soleh itu tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan. Nah, karena sudah biasa, berartinya sudah biasa, sudah berjalan. Itulah al-abror. Catatan amalnya Allah prasastikan di satu tempat yang disebut dengan Illiyun. Nama tempatnya Illiyun. Wa ma adraka mal Illiyun, ayatnya kemarinnya ini pertanyaan hanya untuk melitafkhim namanya kalau dalam bahasa Arab ya. Pertanyaan ini hanya untuk menegaskan ya, menekankan ya betapa hebatnya gitu ya, betapa agungnya amal, catatan amal atau kitab amal orang yang disimpan di sana. Nah, itulah ulasan sedikitnya yang kemarin, karena masih nyambung sekarang masih tentang al-abror. Kalau dari ayat 18 sampai 21 ya yang kemarin, nah itu tentang kitab amal. Yang dimana disebutnya kitab ya karena amal seseorang itu kan dicatat tiap harinya oleh malaikat. Dua malaikat yang mencatat amal manusia, malaikat siang, malaikat malam, dan malaikat tersebut begitu selesai mencatat amal langsung menyerahkannya kepada Allah, dan Allah lah yang menyusunnya. Oleh Allah lah pokoknya di layout, dijilid gitu, diberi cover diberi cover, pokoknya jadi kitab amal, kumpulan catatan amal. Nah, kumpulan amal-amal ini al-abror yang luar biasa. Sampai diprasastikan ya, nama dan amalnya diprasastikan sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Nah, sekarang ayat berikutnya. Ayat 22. Nah, ini tentang al-abrornya di surganya nanti seperti apa. Ya, innal abrara lafi na'im alal aro iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Dan seterusnya nih, yusqauna mir rahiqim makhtum ya khatamuhu misk wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun wa mizajuha min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Ieu mah ieu teu kieu teh rugi sigana mah ieu celaka ya. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abror yang tadinya orang yang amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Innal abrara lafi na'im. Walah, taukidnya dua lagi nih. Penegasan, penekanannya dua di sini. Inna dan fi-nya seringnya di Quran memang banyak ya. Artinya Allah itu sering bicara dengan ada menekan sebetulnya. Ya, berarti Allah sering itu menyampaikan sesuatu atau berbicara itu dengan menekan.
yang tentunya Allah berfirman dengan menekan demikian itu menunjukkan betapa pentingnya dan untuk menggugah dan supaya lebih disebutnya meresap mengakar gitu ya pada diri manusia. Gunung macana lempeng. Padahal itu tipe perakat nage gitu. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya pastilah gitulah ini ya kalau mau diterjemahkan gitu ya. Sesungguhnya pastilah yakinlah al-abror itu benar-benar di dalam naim itu juga apa namanya sigoh mubalaghah teh nikmat gitu ya, nikmat, tapi ini sigoh mubalaghah artinya nikmat seperti apa puncaknya. Tidak ada yang nikmat lebih nikmat dari yang ini berarti. Ya, sigoh mubalaghah itu seperti apa namanya rohim misalnya ya, kata rohim, ghafur. Kalau Allah itu maha penyayang, seperti apa sih maha penyayangnya Allah? Tanpa batas gitu, Allah maha penyayang. Kalau manusia maha penyayang ada batasnya. Kalau manusia menyayangi ada batasnya gitu ya, manusia karena manusia serba terbatas kan. Kalau Allah segalanya maha sempurna. Ghafur, bagaimana maha pengampunnya Allah. Seperti yang ini contohnya, yang telah membunuh 100 orang diampuni oleh Allah. Kalau dihitung itunya dosa membunuh 100 itu sebesar apa? Tapi dia benar-benar gitu ya ingin bertobat dan ternyata belum beramal apapun padahal selain melangkah menuju tempat yang disarankan. Tapi dalam hadisnya itu kan turun 2 malaikat lalu berebut, satu malaikat rahmat, satu malaikat laknat. Yang satu mengatakan bahwa ini harus saya yang bawa karena ini dosanya terlalu besar. Dia harus diazab, harus disiksa. Kata malaikat rahmat, dia kan sudah membuktikan dirinya bertobat. Nah ternyata karena oleh Allah ditetapkanlah dia ini diambil oleh malaikat rahmat. Nah sedemikian itu ghafur artinya tanpa batas itu, Allah betul-betul maha pengampunnya. Nah ini naim seperti apa nikmat gitunya, ini nih dari nikmat nih, naim itu nikmat. Seperti apa nikmatnya? Nggak akan kebayang kalau manusia membayangkan yang sehebat apapun. Nah itulah batas akhir yang bisa dibayangkan oleh manusia, pasti ada. Adanya batas akhir itu yang bisa dibayangkan oleh manusia sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah kalau ini naim yang Allah nyatakan di ayat ini al-abror seperti apa? Maka bayang tuh kalau aku mahangge. Yang menggunakan kata naim itu maksudnya ya tanpa batas. Alal aroiki yang zurun, alah iya gitu ya teh. Di atas dipan-dipan. Nah bukan dipan atunya naon dipan bale-bale apalah pokoknya tempat bersantai, duduk-duduk gitunya bersantai. Alal aro iki yanzuru. Nah yanzuru itu sambil melihat pemandangan di surga ya, sambil melihat pemandangan surga. Ini suka diterjemah di atas dipan-dipan itu mereka melihat. Ada dipan itu kebayang nah genah dipan teh. Dipan geretina kai albasiah teh. Sedang menikmati pandangan jeletot tumila. Artinya ini tempat apa namanya bahasa kitanya mungkinnya balai-balai apalah tempat duduk-duduk gitu, duduk-duduk bersantai. Yang turun itu artinya sambil menikmati ya pemandangan yang ada di surga. Nah 2 ayat dulu nih penjelasannya dari sini nih ya.
Inna ahla ta'ati lafi umin azimin yaumal qiyamah. Sesungguhnya ahlu ta'ah disebutnya, ya kurang ini sebetulnya nya. Ahlu ta'ah teh orang yang benar-benar gitu. Itu kan albiru, maksudnya amal soleh itu sudah menjadi akhlak. Ya, untuk beramal soleh itu tidak pernah mikir-mikir, tapi kata jadi, itu can jadi albiru gitu mah. Selalu kalau sudah ada kesempatan artinya terlintas gitulah hanya di dalam pikirannya moal terjadi moal itu albiru mah. Kalau sudah muncul orang menolol habak moal diingkeun deui. Artinya begitu datang kesempatan bisa jadi terlintas mungkinnya dalam pikirannya atau ketika melihat sesuatu lalu termuncullah inspirasi untuk beramal soleh atau mendengar sesuatu tah tetep moal diingkeun deui komo nepi ka terjadi. Sebutlah nya moal diingkeun deui tah komo nepi ka terjadi. Hayu hoy pikir-pikir timbang-timbang nepi ka teu puguh ku setan magenah diulur-ulur beuki we ku setan digomel disasar we kapakan we. Sigana menang layangan wae teh digomel heula tuluy disasar. Jeung licik main ulur deh. Setan main ulur honos urang tipe berapa tipe pereket gitu ngegobret apa itu main ulur urang meleh. Setan teh kalem tuh rek moal nepi ka mana sok cek setan. Komo di kitu-kitu mikir heula timbang-timbang mun ieu engke berarti kitu mun ieu genah pisan keur setan mah. Al-abror mak itulahnya yang sebutna teh cek urang Sunda mah nolol habak moal terjadi. Setiap kali ada lah gitunya bisa jadi kan kesempatan beramal soleh itu karena melihat sesuatu lalu melakukan apa atau karena tersirat gitu ya di dalam terlintas dalam pikiran atau mendengar atau bagian aman lah tapi artinya begitu muncul ini ada kesempatan beramal soleh. Nah, kenu ieu tanu ada ayat di berikutnya nya wa fi zalika falyatana fasil mutanafisun tadinya disebutna tadi dia kudu pahala heula dinu kitu mah. Artinya nolol habak teh bisi tah dikabaturkeun diantep mah. Ya ahlu ta'ah lafi tuh di sini menerangkannya fi umin azim gitulah membahasakannya penulis kitab ini nih fitana umin azim ya gitulah di dalam kenikmatan yang susah menggambarkan memangnya karena gak akan tergambar sebetulnya kan dalam segala lah gitu tah segala macam kenikmatan yang naon atunya da disebut ya yang paling megah, paling mewah, paling top atuh aya batasna keneh disebut hidup tanpa batas ya. Yang dalam kenikmatan di dalam surga yang tanpa batasnya pada hari kiamat. Wa fi jannatil khulud di dalam surga yang abadi. Kemarin juga sudah disampaikannya karena inilah akhirat. Inilah akhir dari perjalanan dan tahapan hidup manusia. Yang di surga ya terakhir di dalam surga ya abadilah di sana, tidak akan pindah lagi, tidak akan keluar lagi, tidak akan mati. Alah yang ini nih hadisnya ya orang-orang pernah disampaikan naon judulnya tanya pernah saya tulis dulu saya nulis lo gangguan bisa aduh ini tentang bidadari tentang siapa Ummu Salamah atau siapa yang menanyakan kepada Rasul itu mana yang lebih baik perempuan dunia atau bidadari. Yang mana yang lebih baik itu perempuan dunia atau bidadari? Nah, Rasulullah menjawab lebih baik perempuan dunia. Lebih baiknya itu karena ketaatan mereka kepada Allah disebutnya karena sholatnya, karena saumnya.
Kayak itu pokoknya nggak raja pokoknya mah bidadari itu bidadari surga atau kalau itu bidadari surga kerngariung dor ngaliwat kali geuleuh ningali merunggut itu wani ngalawan bidadari surga teh. Lawan atuh hadisnya teh nya. Hadis itu yang si perempuan dunia itu mengatakan diantaranya, kami tidak akan pindah dari sini, kami tidak akan mati, kami abadi di sini, dan kamilah perempuan terbaik itu dibandingkan dengan bidadari yang digambarkan itu apa hurun in. Kan salah terjemah hurun in bebeb. Iya hadis nanti. Iya tuh ada yang ngasih tahu nih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu ia berkata, wahai Rasulullah, apakah perempuan dunia atau hurun in sebutnya teh. Di Quran juga hurun in menyebutnya. Hurun in teh yang matanya jelita, cureulek bahasa Sunda namanya, yang matanya apa orang cantik pisan lah. Ini menggambarkan bidadarinya yang Allah ciptakan di akhirat. Ya wahai Rasulullah, apakah perempuan dunia atau hurun in, ya bidadari surga yang lebih baik? Beliau menjawab, perempuan dunia lebih baik daripada bidadari surga. Aku bertanya lagi, dengan apa? Mengapa bisa demikian? Ya perempuan dunia itu lebih baik. Ya perempuan dunia deh yang hidup di dunia kemudian masuk surga, berartinya perempuan yang hidup di dunia kemudian masuk surga. Nah, selain mereka ada juga kan bidadari yang Allah ciptakan di surga. Kan surga teh kosong teh. Surga itu kan lengang lowong sampai Allah harus menciptakan makhluk baru. Nah itu diantaranya bidadari itu diciptakan nanti. Nah aku tanya lagi, dengan apa bisa demikian atau mengapa bisa demikian? Beliau menjawab, ya perempuan dunia lebih baik dari bidadari surga teh dengan sholat, dengan saum dan seluruh ibadah mereka. Artinya yang albiru tadinya albaru gitulah. Albaru itu kan orang yang amalnya albiru. Wah, ini bukan hanya bagi laki-laki. Laki-laki perempuan pokoknya gitulahnya, kalau sudah sampai demikian, kalau sudah amal soleh itu menjadi akhlak, dia adalah albaru. Dia adalah kalau zamannya tadi al-abror, ya yang amalnya itu diprasastikan nanti di akhirat. Dengan sholat, dengan saum dan seluruh ibadahnya, Allah menghiasi wajahnya dengan cahaya. Tubuh mereka laksana sutra, halus mulus, warnanya putih, bajunya hijau. Bajunya itu yang suka disebut di hadis itu kan, entahlah, kalau mungkin saat itu bahan paling mahal itu sutra. Pokoknya bajunya berwarna hijaunya tentu dari kain yang terbaik. Perhiasannya berlian, konde sanggulnya mutiara, sisirnya dari emas. Nah, ia perempuan dunia berkata, begaya ya perempuan dunia, aduh lebih kaki. Iya, nyai perempuan dunia nanti di akhirat akan mengatakan seperti ini. Camkanlah, bagaya, kayak ulayona, ulayona, kayak sudah ditupek lah. Camkanlah, kami ini hidup abadi dan tidak akan mati selamanya. Ininya yang dikatakan perempuan dunia nanti di dalam surga. Ya, camkanlah, kami ini hidup abadi dan tidak akan mati selamanya, nikmat selamanya dan tidak akan sedih, susah serta celaka sampai kapanpun, tinggal di dalam surga dan tidak akan berpindah sampai kapanpun. Nah, dia tidak akan keluar lagi, sudah di surga mah tidak akan keluar lagi, tidak akan pindah lagi, hidup di sana selama-lamanya. Nah, dan tidak akan berpindah sampai kapanpun. Sekali lagi, camkanlah, ibu-ibu bergaya bisa, ibu-ibu gaya lah.
Camkanlah kami pasti ridho dan tidak akan marah selamanya. Sungguh berbahagialah siapapun, maksudnya laki-lakinya yang memilikinya. Demikian juga sebaliknya, kami pun bahagia memiliki laki-laki tersebut. Aduh, aduh, eta-etanya bebarengan teh kudu nepi ka di ditu atuh. Ya berbarengan itu anggaplah yang siapapun kan sudah tahu ya, di antara apa yang Allah tetapkan bagi seseorang ketika ketika masih di dalam rahim kan, ketetapannya waktu ditiupkan ruh, ditetapkan umurnya. Nah, ditetapkan juga kan jodohnya. Nah, artinya jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Nabi Nuh. Kalau Fir'aun istrinya soleh, istrinya masuk surga, suaminya Fir'aunnya kalau petong jadi raja di neraka. Kalau Nabi Nuh kan seorang nabi gitu kan, padahal tentu kurang apa, kurang bagaimana itulah terhadap keluarganya, tapi kan punya malah memilih jalan sendiri, istrinya juga anaknya celaka. Nabi Ibrahim bapaknya, ibu bapaknya padahal sudah diberitahulah oleh Nabi Ibrahim, itu Nabi Ibrahim sempat berdakwahnya kepada bapaknya sendiri. Nabi Ibrahim sempatnya berdakwah kepada bapaknya sendiri gitu, menyampaikan, mengajak, menjelaskan, tapi bapaknya tetap saja bubar keluarga. Itu berarti kan ambyar. Bubar mestinya kan, karena tadi kan perempuan dunia tadi mengatakan demikian, berbahagialah siapapun yang bisa memilikiku dan aku pun bahagia memiliki laki-laki tersebut. Nah, tanya salah satu tanya bahwa hidup abadi dan hanya senang. Nah, tadi sangat jelasnya itu terjemahnya. Lanjutkan lagi nih. Di dalam surga yang abadi, itu kan memang sifat surga kan abadinya sebagai tempat hidup terakhir. Ini yang amat sangat nih perlu ditekankannya, karena yang disebut beriman, salah satu rukun iman itu kan beriman kepada hari akhir. Apa sih hari akhir teh? Ini diantaranya bahwa di hari akhir itu ada surga, ada neraka. Surga untuk atau sebagai balasan dari ketaatan, sebetulnya kan balasan bagi ketaatan, bagi amal soleh yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Ini kan yang harus ditekankan, itu harus diyakini. Lah ya melebar sedikit nih ya. Biar bagaimanapun ini tantangan, berarti sebetulnya ini tantangan, rintangan, halangan lah gitu namanya. Bahwa sebagai manusia lahnya dengan kemampuan yang terbatas. Dalam arti di sini terbatas itu segala-galanya sebetulnya sangat terbatas. Di antara keterbatasannya itu adalah tidak mampu menjangkau yang gaib. Itu keterbatasan manusianya, nggak akan mampu menjangkau yang segala sesuatu gitu. Yang gaib itu banyak, yang gaib itu nggak akan bisa dijangkau oleh manusia. Nah, sehingga kemampuan manusia itu hanya berdasarkan hanya kepada apa yang nampak. Itu yang kemudian memunculkan al-ajalah pada diri manusia. Kalau urusan dunia dan keduniaan kurang yakin bagaimana, terlihat, terdengar, terasa gitu kan. Dunia kan seperti itu karena dunia nampak. Sementara akhirat, surga, neraka kan gaib. Dunia nyata nggak? Itu nyatanya itu karena terlihat sekarang kan dunia, terdengar sekarang kan, terasa sekarang,
Kalau surga dan neraka sebetulnya sama-sama nyata. Sebetulnya sama-sama nyata kedua-duanya. Hanya surga dan neraka itu Allah gaibkan, sementara manusia itu kemampuannya hanya sampai kepada apa yang nampak. Padahal dua-duanya itu nyata. Surga akhirat itu senyata dunia. Hanya di luar jangkauan kemampuan manusia. Di antaranya ini surat Luqman ayat 8. Ya, surat Luqman ayat 8, innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka pasti masuk surga yang penuh kenikmatan. Bagi mereka atau mereka itu pasti masuk surga yang penuh kenikmatan. Innallazina amanu wa amilus solihati lahum jannatun naim. Nah, ayat kata berikutnya wa'dallahi haqqon. Janji Allah itu nyata, nyata senyata dunia sebetulnya. Nah, hanya ya itulah keterbatasan manusia. Maka apa yang gaib ini semestinya ialah kalau misalnya kalau melakukan kejahatan nyata nggak, kemudian ditangkap polisi lalu diadili dan masuk penjara, nyata kan gitu teh hukuman nanti. Melakukan kejahatan itu kan ya katakanlah ditangkap, diadili, kemudian kan nyata. Apa berbuat dosa tidak nyata demikian? Nah, hanya untuk harus dengan iman sih memangnya. Untuk bisa anggaplah menyetarakan nyata dan yakinnya akhirat dengan nyata dan yakinnya terhadap urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia pasti semuanya mengatakan itu yakin dan nyata urusan dunia. Ya misalnya kalau sedang lapar kemudian makan terasa nikmat, nyata kan terasa. Kalau sedang kepanasan lalu berteduh asal nama ripuh kepanasan lalu giuhan, aduh digenah kieu bari angin ngahiliwir, eta nikmat seperti itu nyata. Nah, bagaimana supaya gitu tentang akhirat itu yang sebetulnya nyata itu bagi manusia itu nyata, harus dengan iman, pasti harus dengan iman dan ilmu, bahkan kan untuk sampai menjadi generasi manusia terbaik itu kan dunia ini nyata nikmatnya, tapi bagi para sahabat itu lebih nyata surga yang padahal baru dijanjikan, belum betul-betul terasa. Tapi bagi mereka itu lebih nyata surga, sehingga dunia ditinggalkan dan mereka mengejar surga. Nah, kalau yang mengejar dunia, surga diabaikan. Nah, apalen berarti tidak mampu menyatakan Allah. Nah, menyatakan itu. Bisi menyatakan ya si Allah. menyatakan gitu kesanan teh konotasi nanti menyatakan malah sebetulnya sama-sama nyata sebetulnya. Bahkan dengan hadis yang kemarin-kemarinnya sudah disampaikan itu ya tentang mereka yang mati syahid itu kan sekarang bukan nanti. Artinya mereka mati syahid. Kalau para sahabat para sahabat yang gugur di medan perang, mereka mati syahid 15 abad yang lalu kan mereka meninggal.
Mereka itu dipisahkan gitu oleh Allah kan. Tidak di alam barzah seperti manusia pada umumnya. Mereka ditempatkan di satu tempat di bawah arasy. Dari sana mereka sudah bisa keluar masuk surga. Surga itu sudah ada. Surga itu ada, mereka tuh yang sudah mengalami, yang mereka yang mati syahid, mereka sudah mengalami keluar masuk surga gitunya, bebas gitu, mereka keluar masuk surga, mereka sudah. Tata berartinya bagaimana supaya surga neraka lah gitunya, ada mahsyar makan di masa makan perjalanan ini kan bagian akhirnya. Akhirat tadi seperti kata perempuan dunia, ya kami hidup di sini selamanya, tidak akan pindah, tidak akan keluar lagi dan tidak akan mati. Nah, bagaimana supaya itu terasa, anggaplah terasa nyata seperti itulah, senyata apa yang ada di dunia. Contohnya yang tadi lah itunya, kalau seseorang melakukan kejahatan lalu ditangkap oleh polisi, kemudian diadili lalu masuk penjara. Iya, akhirat juga sama demikian. Bahkan mestinya kan lebih takut dengan hukuman di akhirat dibandingkan dengan hukuman di dunia yang seperti barusan. Ya mestinya kan lebih takut, artinya lebih nyata surga dan neraka, katakan hanya bagi para sahabat dibandingkan dengan dunia. Eta dengan keimanan yang sempurna, dengan keimanan yang tinggi, nah baru bisa demikian. Jadi ayat yang tadinya inna wa'dallahi haqqon, apa yang Allah janjikan, karena benar memang kan bagi kita yang masih di bumi, mas surga itu kan baru sebatas dijanjikan kan oleh Allah, belum mengalami. Tetapi surga inna wa'dallahi, janji Allah itu adalah benar, janji Allah itu nyata. Teta berarti PR buat semua orang, jadikan akhirat itu senyata dunia, bahkan lebih gitunya, lebih nyata gitunya, bahkan lebih nyata dari dunia. Nah, itu yang dulu pernah gitunya dijalani oleh para sahabat dan hasilnya bahkan ada kan nih hasilnya bahkan ada 10 orang sahabat yang dinyatakan masuk surganya tanpa hisab, ya itulah hasilnya. Ada yang mati syahid seperti demikian tadi kan penjelasannya, mereka ini ditempatkan di tempat khusus, tidak seperti manusia pada umumnya yang sudah meninggal di alam barzakh. Sudah diberi kebebasan itu sejak mereka meninggal, masuk ke tempat tersebut sudah bisa keluar masuk surga. Dan menikmati tentunya di masuk surga dan menikmati itu semua yang ada di dalamnya. Nah, lanjutkan lagi nih. Di surga yang abadi alal asirrotil latifil hijal. Oh, meniki iya penjelasan ya penulis kitab ini ya. Alal asirrotil latifil hijal zatal qababisa tiroh. Di atas tadi kita sudah diterjemah di panu tadi tanya. Tegenah juga terjemah di pantai kesana teta bertumila di pan meni, aduh mau di surga di pantong eta tuh naon lah gitunya, satu tempat bersantai sebetulnya, tempat bersantai alal aroiki yang zuruntenya di tempat tersebut dia melihat gitu kan pemandangan, wah indahnya kan juga tanpa batasnya lah, tidak bisa digambarkan, lihat keindahan surga. Nah, di atas kalau di sini penjelasannya alal asirroti, di atas permadani kah, di atas hamparan lah gitu pokoknya ya. Di atas permadani, di atas hamparan al-latifil hijal yang ada di kamar pengantin.
Aduh ampun ini mah yang isu ke dieu euy. Ngan kudu maot heula yang ka dieu teh. Zatal qababil satiroh. Nah, di mana di atasnya ada kubah-kubah yang menutupinya. Yanzuruna ila ma a'adahullahu lahum min anwa'in naimi fil jannah. Nah, mereka melihat segala yang Allah janjikan bagi mereka berupa berbagai macam, berbagai jenis kenikmatan yang berada di surga. Di balkon beneran lah pokoknya yang pakai baju Hawaii ya. Kemeja nu gambar tatangkalan teh gini kan. Di balkon pakai baju Hawaii, topi lakan itu. Kecamatan hidung pakai sontog. Balik ke Supangin. Duh melihat pemandangan indah teripuh gini kan. Jadi dia mah ayeuna kitu sok geura. Mun ayeuna mah geunahna sakedeung. Jadi awakna carapena tuluy geuringna waduh ditu mah moal atuh. Pan balik langsung dipencetan ku bidadari 7 nama cetan lagi atuh. Iya jempol. Waduh, pegaya pokoknya malah. Ya di balkon atau di atas hamparan permadani pan kabayakna kitu. Da urang mah pan mampunya menggambarkan berdasarkan apa yang nampak kan. Seperti seseorang sedang menikmati pemandangan kan di satu balkon laut gitu kan itu nanti kan dengan panorama yang indah pakai baju Hawaii. Topi lakan ke Jawa hidung. Baju Hawaii eta nu gambar tatangkalan ku kemang-kemang di geuleuh. Celana sontong kan sepatu eta sneaker. Balik beres eta piknik. Oh. Dunya mah aing sugan teh nya ngeunah. Balik teh asup anginna suara poe, geuringna can carapena. Coba kalau di sininya itulah di sebuah permadani itu hamparan di dalam kamar pengantin yang memiliki kubah-kubah yang menutup. Mereka melihat kepada semua yang Allah janjikan bagi mereka, yaitu berbagai macam kenikmatan di dalam surga. Dan juga mereka akan mendapatkan malahum minal karomatil madiyati wal ma'nawiyah. Tayanya ini ada perlu dijelaskan nih. Ada kemuliaan, banyak kemuliaan. Mereka banyak mendapatkan kemuliaan di sini disebutnya al karomatul madiyah sebutannya dan al karomatul ma'nawiyah, yaitu kemuliaan, kenikmatan, keagungan di dalam surga itu terbagi menjadi dua. Ada al karomatul madiyah, ada al karomatul ma'nawiyah. Ajas sebetulnya lahir batin tetap. Karena kan manusia di akhirat nanti juga kan sama terdiri dari jasad dan ruh. Ruh yang sama dengan ketika manusia masih hidup di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar dan di dalam surga, ruhnya masih yang sama. Karena itulah manusia sesungguhnya yang itu. Adapun jasadnya nanti di akhirat diberi yang baru. Jadi berjasad lagi. Artinya manusia di akhirat nanti sama saja terdiri dari jasad dan ruh. Kenikmatannya sama, jasmaniyah dan ruhaniyah. Nah, al-madiyah yaitu fahiya mukhtalifatu anwa'il at'imatis syahiyati wal ashribatil hani'ati wal huril ini wal marokibil fahirati wal masakinil fakhmati. Ini pun yang disebut baru cek urang Sunda mah atuh kakarasa tai kukuna atuh nu kieu mah. Ya, ini yang jasmani berarti nih, yang madiyah itu adalah kenikmatan jasmani, yaitu
berbagai macam beragamnya kenikmatan-kenikmatan makanan yang lezat. Ya, makanan yang lezat itu nanti makanan paling enaknya itu adalah ati maung ati hiu ati maung hati ikan hiu itu makanan istimewa nanti di sana ya, hati ikan hiu. Nah, entah hiunya hiu makan comro atau hiu aduh, ikan hiu makan comro see you tomorrow. Di mana eta si Haris dasar teman. Berbagai macam kenikmatan makanan yang lezat, ya minuman yang ya gitulah, minuman yang lezat pula. Al-hurul in, nah ini al-hurul in ini ya bidadari-bidadari yang bermata jelita, wal marokibul fahiyah farihah. Itu diterangkeun zaman can aya Ferrari ya mah. Terangkeun zaman onta keneh mata kendaraan yang tangkas. Mung urang naik onta. Aya mah zaman kendaraan lagi atuh mobil ngapung ayeuna mah. Ya, kendaraannya itu kan mobil yang bisa terbang aja namanya. Bahwa mau kan di kendaraan yang tangkas kan yang nggambarkeun harita dia mah atau kuda yang wah lagi itunya seperti unta nabi teh gitu. Sok yang siri wae gitu. Unta nabi al-qaswa teh tangguh can pernah mogok unta nabi mah. Itu arti al-qaswa teh tangguh gitu. Benar unta Rasulullah itu belum pernah kalau Nabi ada acara gitu tapi nggak ganggu karena unta belum pernah. Eta tangguh bener sih ya. Di urang apa sebagai galatik teh. Bare ngaran al-qaswa. Lo bakal di bengkel nah tadi pakai nama. Pakai sekali berak gering motor teh atuh dirawat deui al-qaswa ya. Si koneng sudah suara kaburator teh lebih tarik betan knalpot. Ti kajohan kana teh wah ya knalpotna ya eta kaburatorna ada tarik ke suara eta da betar knalpotna mah. Al-qaswa aduh. Tuh udah boleh aduh motor ini hiji na power steering. Motor eta mah kumaha power steering teh mun sedang dipengkolkeun bana mah angere maju. Angere lempeng. Eta power steering gitu mah lain power steering. Oh, sedang dipengkolkeun bana mah angere kan itu lempeng aduh si koneng ah. Oh yang sebut power steering, power sterak gitu karena ya kendaraan lah entah seperti apa nih berarti karena kan tadi teh tempat terakhir hidup akhirat itu kan tempat terakhir manusia hidup artinya hidup ya seperti inilah kan ada makanan ada buah-buahan. Ini kayak gitu ya tadi diberi kendaraan bisi itu yang jalan-jalan ya tuh mau semuanya serba remote atuh ge mah pakai remote jauh jeung si koneng itu motor aduh karena apalah ya motor power steering itu wal masakinil fahimah dan masing-masingnya diberi tempat tinggal ya bersemuanya berupa istana kan ini saja kan orang yang terakhir masuk surga itu kan istananya lebih indah dari 10 kali lebih indah dan lebih luas istananya 10 kali lebih indah dari istana yang ada di dunia. Itu yang paling jelek sebutlah kan, itu yang paling jeleknya itu bagi orang yang terakhir masuk surga.
Entah seperti apa di surga Firdaus. Balkona gimana tadinya mau ke pemandangan pokoknya mah gaya pangki abis lah pokoknya mah pakai baju itu pakai baju Hawaii aduh. Nah, adapun kenikmatan maknawiyah atau kenikmatan batin ya, itu kan semuanya tadi jasmani ya, makanan, minuman, kemudian bidadari, kendaraan, tempat tinggal. Artinya seperti di sini kan nanti hidup itu ya sama, punya rumah, punya kendaraan, nantinya ada makanan, ada minuman. Ayah kopdar apa itu? Ayah ngopi. Piraku itu tunggal ngumpul ngaji doi. Enggak satu. Saya tinggal menikmati ya nama. Jadi itu mau ulah nanyakeun we ya. Ayo we seumpama. Ayo we seumpama gitu ulah nanyakeun deui atuh lah. Geus waktuna menikmati atuh. Nah ini yang apa namanya maknawiyah atau kenikmatan ruhnya, ya rohiyah di dalam surga nih. Fa'annasahum billah ini ya mereka itu didekatkan oleh Allah dengan Allahnya mereka itu didekatkan karena ini kan sedang menceritakan al-abror nya wayah nanya nu eta nu panghandapna mah. Ini kan sedang menceritakan al-abror ya mah. Mereka itu ditempatkan gitu ya dekat dengan Allah. Nah, kan orang al-abror orang istimewa kan catatan amalnya saja sampai diprasasti kan. Ya itunya fa'annasahum billah mereka itu ditempatkan dekat dengan Allah. Nah itu pernah juga nih saya sampaikan sebelumnya bahwa surga itu ada 100 tingkatan dan yang terbaik yang tertingginya adalah surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu kan tidak ada tingkatan surga lain karena ini kan yang tertinggi. Di atas surga Firdaus itu adalah aras tempat tinggal Allah ya. Ya berarti dekat mereka ini dengan Allah paling dekat. Kalau dibandingkan dengan siapa yang memasuki surga paling rendah? Ya yang memasuki surga paling rendah kan digambarkan kan melihat Allahnya saja dari jarak 1000 tahun perjalanan. Sementara orang-orang yang di surga Firdaus itu kan melihat Allah yang atau tetangga kan itu 5 langkah dari rumah atau ti eta mati Firdaus ka aras mah atuh dekat sekali itu mah 5 langkah dari rumah. Tinggal ngalengkah yang ngeri. Nah, fa'annasahum billah mereka ditempatkan di dekat dengan Allah. Itu di surga tertinggi tentunya ya. Wa ru'yatuhum lahu mereka ini juga ada hadisnya yang menerangkan di antara keistimewaan dan keutamaan yang didapatkan oleh penghuni surga Firdaus itu adalah mereka bisa melihat Allah setiap saat. Tepan dekat ya atau tinggal kieu itu jendela. Ibu kajian kieu keur tapa. Aduh, ieu pan di dasirah ya Quran cenah yeuh. Jadi sirah nama kudu di luar. Atuh pan di dasirah teh ayo atuh kulhu wae mah da apal atuh. Jadi lamun keur enan teh bisa nyebutan teh. Bahasa itu nyebut teh karena teh. Aduh, sirahna kudu keluar atuh. Satu kudu gitu-gitu teuing. Nah, mereka bisa melihat Allah ya setiap saat kapanpun mereka mau. Kemudian waridhohu anhum. Nah, ini mereka mendapatkan keridhaan Allah. Sehingga dengan diridhoi oleh Allah itu menikmati kenikmatan jasadiahnya itu pol gitulah menikmati nanti lantaran sambil atau bari diridho dipikarido ku Allah gitu nanti. Ini pernah saya gambarkan begini misalnya nih ya.
Misalnya kalau ada seseorang yang ya katakanlah apa namanya sukses, anggapnya sukses berhasil dalam apa namanya andelin keduniaan sih sebutan tanya. Sukses berhasil artinya bisa punya rumah yang besar, punya kendaraan yang bagus, itulah, punya tabungan uang yang banyak. Tapi orang tuanya tahu bahwa anaknya punya semua itu dari jalan yang haram. Lalu misalnya orang tuanya mengatakan terido, itu nikmat nggak hidupnya kalau orang tuanya sudah mengatakan demikian? Entahlah gitunya, mungkin dari keduniaannya sebutlah keduniaan gitunya. Bisa punya rumah yang megah mungkin lah, itu kendaraan banyak, kemudian tabungannya juga banyak. Tapi itu dari bisnis yang haram, didapat dengan cara yang haram. Lalu orang tuanya tahu mengatakan terido, tehayang ngasaan sampai serge. Enak gak hidupnya? Padahal untuk jasadiahnya rumah megah, kendaraan banyak, tabungan banyak, tapi tanpa keridhaan orang tua. Ya untuk perbandingan banyak. Untuk perbandingan, kalau orang tuanya mengatakan demikian, ridho maneh beunghar ge ari ku cara kitu mah. Teu hayang ngasaan sampai serge. Enak gak hidupnya kalau tidak disertai dengan keridhaan? Anggaplah Allah ini berada di surga, tapi Allah mengatakan terido mau ngeunah cicing di surga ge moal. Artinya ini akan dengan mendapatkan keridhaan Allah itu, maka semua kenikmatan jasadiah yang ada di surga itu akan terasa nyepol berenanya gitunya nikmat nanti. Gitulah ya tuh bahasana, benar-benar gitu terasa nikmatnya itu setelah karena kan ungkapan keridhaan dari Allah itu setelah manusianya dimasukkan dulu ke dalam surga gitu. Setelah berada di surga baru Allah kemudian mengatakan semua kalian semua berada di surga itu disertai dengan keridhaanku. Eta nu watak anggur geus sanggeunah pisan di ditu teh. Apa kalau gitulah ada saya gambarkan itunya, makanya gambarannya seperti barusan lah. Kalau orang tua mengatakan aku tidak ridho, si anak itu nggak akan enak hidup di rumah yang mewah dengan segala lah itulah kesuksesannya gitunya, sementara orang tuanya mengatakan demikian, tapi kada tangge embung ka imah nanti sudah mangeunah hirup gitu teh. Ya andai orang tuanya sampai mengatakan terido teu hayang dincak ka imahna ge, enggak akan enak hidup tanpa keridhoannya, apalagi ini keridhaan dari Allah. Yang mendapatkan keridhoannya dan mereka merasakan yang dirasakan di surga itunya kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, pokoknya semua hal-hal yang baik. Karena di dalam surga itu tidak ada satupun sekecil apapun hal yang tidak menyenangkan. Ada hal hal-hal yang miring gitunya, hal-hal yang miring, hal yang tidak menyenangkan nggak akan ada. Itu di surat Al-Ghasyiyah itu diantaranya digambarkan latas ma'ufiha lagiyah. Kamu tidak akan mendengar sedikit saja hanya yang janggal, tidak mengenakan, gitunya mengecewakan, nada miring nggak akan ada. Nah maka hanya ini nih yang didapatkan, yang dirasakan, karena ini kan bagian dia bagian jasmani, rohani nanya. Berarti ini kan yang merasakan kan makan ruh. Itu hanya sekitar itulah yang dirasakan oleh penghuni surga. Kenikmatan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Yang semuanya itu
abadi. Ya, semuanya itu abadi. Nikmat di dalam surga itu nikmat jasmani dan nikmat rohani, nikmat lahir batin. Gitulah menyebutnya kan biasanya kan nikmat lahir batin, kenikmatan ruhiyah dan jasadiyah. Nah, ayat berikutnya nih. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Oh, gering ada gitu atuh secara sekilas pun ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Engkau mengetahui wahai Muhammad. Ini ta'rifunya kamunya Rasulullah. Ta'rifu fi wujuhihim, engkau mengetahui mereka wahai Muhammad di wajah mereka nadratan naim. Wajahnya itu wajah penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, ceria berarti. Ya kan orang yang sedang bahagia kan ceria kan wajahnya. Ini ayat ini redaksi ayat sih, ini ayat berikutnya nih. Ta'rifu fi wujuhihim nadratal ain. Nadratan naim. Engkau mengetahui mereka pada wajahnya itu saat tergambar gitulah. Di wajahnya tergambar, di wajahnya itu nampak gitu sekali. Mereka itu wajah yang penuh kenikmatan. Wajah-wajah yang itu ceria, yang bahagia. Dah sebenarnya mah kudu tidurnya keneh kieu teh atuh. Mun tidurnya na kerung we. Kayak di akhiratna gitu we, meureun nasib atuh ceria kudu teh ayeuna keneh. Ceria bahagia, tapi kan kudu ceria bahagianya karena yakin, nyata kan eta kan yang membuat ceria bahagia. Ya tadilahnya ini yang tadi kan saya katakan ini PR berarti untuk semua orang. Akhirat itu harus terasa nyata senyata dunia, bahkan lebih, dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Ya, surga dan neraka bagi mereka itu benar-benar nyata. Sehingga kan mereka lebih takut neraka dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Mereka lebih tertarik surga dengan segala ada dibanding dengan apapun yang ada di dunia. Nyata artinya kalau demikian. Nah, terlihat engkau mengetahui mereka wahai Muhammad pada wajah-wajah mereka. Wajah-wajah mereka itu nampak. Ini kalau terjemah harfiahnya wajah-wajah yang penuh kenikmatan. Iza ra'aitahum, apabila kamu melihat mereka, arafta asaron nikmati wa tarofi wassururi wada'iyati fi wujuhihim. Apabila kamu melihat mereka, engkau mengetahui bahwa tadinya nampak sekali, itulah nampak sekali terlihat menggambarkan gitu, wajah mereka itu menggambarkan wajah yang penuh kenikmatan, kemewahan, bahkan di sini disebutnya kemewahan, kegembiraan. Allati tatala lau bin nuri wal hasani wal bayad. Wajah-wajah yang dipenuhi dengan cahaya disebutnya, wajahnya terang gitunya, caang ceria. Beda panjang lu poek cakueum rumeuk. Banget teh gitu. Gerak kemeuh cakueum rumeuk. Kuleuh lagedu. Nah beda lah gitunya. Aduh, wajah-wajah ya yang di tata lau teh asal nama dihiasi. Tata lau teh diambil dari kata al-lu'lu teh mutiara, hiasan, perhiasan kan mutiara teh. Wajah mereka itu dihiasinya dengan cahaya kebaikan dan keceriaan. Juga al-bahjatu waraunak. Belum segalanya ini bener hese sakit teh dah belum cukup untuk menggambarkan yang sesungguhnya. Ya, kesenangan, kemudian araunak keindahan dan berkilau.
Di annallaha ta'ala zada fi jamalihim wa fi alwanihim ma la yasifuhu wasifun. Nah, karena Allah menambah kesempurnaan. Jamal mah keindahannya bukan kesempurnaan. Allah menambah keindahan mereka. Wa fi alwanihim teh warna-warna mereka mala yasifu wasipunnya, apa yang Allah tambahkan ini yang tidak akan ada yang bisa memberikannya seorang pun. Allah menambah gitu, manusia itu menjadi lebih indah. Nah, di mana apa yang Allah tambahkan nanti di surga itu tidak ada. Meskipun seorang make up artis mal bisa tuh dihias oleh Allah mah di pupuran, di pupuran, terus di kayu putihan, di bedong, atau mau orok atau gitu mah. Nah, seperti firman Allah di ayat yang lain di surat Abasa ayat 28-29. Ya, wujuhu yauma idzin musfiroh dhahikatum mustabsyirah. Ini juga ayat lain ya yang menggambarkan katakanlah ketika seseorang suasana hatinya disebutnya ya. Ketika suasana hati seseorang itu seperti apa, itu kan wajah ya akan terlihat di wajahnya. Nuker sedih lah katingali kalau kumaha ge kan wajah sedih. Orang yang sedang gembira gitu kan hatinya itu sedang senang gitu ya pasti tergambar di wajahnya, kecuali main sinetron. Gitu. Kecuali main sinetron gitu di imahna ku riweuh ge ripuh. Anger mangganing peran kudu peran gitu. Anger kudu ceria. Ya tama tuntutan peran nanti. Beres acting. Beres acting ya upir deui we. Beres acting aja kitu deui we. Lagedo deui. Kuleuh deui, udah deui da teh keur main sinetron. Ini asli nama gitu nya. Wajah itu menggambarkan keadaan kondisi seseorang lah gitunya. Jadi akhirat juga nanti ya sama seperti ini. Allah menyebutkan ya, lihatlah wajah mereka, kamu akan tahu dari mana, dari wajah mereka. Wajah mereka tadinya nadrotan naim, tampak sekali. Mereka ini wajah-wajah orang-orang dengan wajah demikian itu orang-orang yang wajahnya menggambarkan penuh kenikmatan. Nyatalah kesenangan, keceriaan, kenyamanan lah dan semuanya yang baik-baiknya yang dirasakannya. Nah, di surat lain di surat Abasa yang menggambarkan demikian, wujuhu yauma idzin musfiroh, pada hari nanti di akhirat itu ada wajah-wajah yang nampak sekali bergembira. Dhahikatum mustabsyirah, mereka tertawa lepas, tertawa bahagia gitulah di situ tehnya teh dhahikatum mustabsyirah. Ya, mereka tertawa lepas, mereka mustabsyirah itu ya itulah tertawa bahagia, tertawa lepas, nikmat pokoknya mah. Atau salatu itu ada berapa ayat lagi. Ini kalau dilanjutkan masih harus panjang nih penjelasannya. Kemudian apalagi nih yang didapatkan oleh mereka gitu nanti. Di ayat berikutnya kan yusqauna min rahiqin mahtum. Mereka diberi minum dari arak murni yang masih disegel. Nah gitu terjemahan nama. Ya, dari arak murni yang masih disegel. Jadi bukan nanti kudu diputerkeun teh gini. Anu spiral. Tupok. Aduh gitu. Akhirnya ada eta pokokna mata dari arak murni yang masih disegel. Khitamuhu miskun. Saya ngagambarkeun gitu. Tutupnya saja itu sewangi minyak misik.
Nah, kadieuna lanjutannya. Nah, ini ada aneh, ada ayat ini di tengah, ada kalimat ini di tengah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, untuk hal seperti itulah hendaknya orang-orang manusia itu berlomba-lomba. Untuk yang ini menjadi seperti ini. Itu fa fi dzalika. Nah, tentang hal itu mestinya falyatanafasil mutanafisun, manusia itu berlomba-lomba paheula-heula ulah batur tah mun kieu mah pe. Nah gitunya berlomba-lombanya yang saling terdepan.